Ibnu Majah nomor hadis 2776. Babu Fadli Ghoswil Bahri, utawi bab keutamaan perang lautan. Jadi perang lautan, entah menyeberangi laut atau memang perang di laut. Hadatsana Muhammad bin Rumhin akhbarana Laisu an Yahya bin Sa'id an Ibnu Hibban, huwa utawi Ibnu Hibban iku Muhammad bin Yahya bin Hibban. An Anas bin Malikin, sesungguhnya Anas bin Malik. Ndi mau? An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. An kholatihi, dari bibiknya Anas. Kholah itu bibik dari ibu, jadi saudaranya ibu. Namanya adalah Ummi Haram binti Milhan. Anaha, sesungguhnya Ummi Haram iku qalat, berkata dia Ummi Haram. Nama tertidur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, qoriban, dekat, mini, dari aku Ummi Haram. Jadi Nabi tertidur di dekatnya Ummi Haram suatu hari. Tsumastaiqadha, kemudian bangun sapa Rasul. Yatabassamu, seraya tersenyum sapa Rasul. Jadi begitu bangun itu tersenyum. Fakultu, maka berkata aku Ummu Haram, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma apa adhakaka, yang membuat tertawa, apa ma kepada engkau, yang menjadikan atau menyebabkan engkau tertawa itu apa? Qala, bersabda sapa Rasul, nasun, sekelompok manusia, min umati, dari umatku, uridu, didatangkan mereka, alaya, atasku, di dalam mimpi itu. Jadi aku mimpi ada sekelompok manusia dari umatku, yarkabuna, naik mereka, dohro hadzal bahri, pada punggungnya ini lautan. Jadi mereka itu menaiki punggung atau permukaan laut. Ya, dohro hadzal bahri, punggung ini lautan, artinya permukaan laut. Kal muluk, seperti para raja. Muluk itu jamak dari raja. Alal asiroti, atas kursi raja. Jadi mereka itu bagaikan para raja yang sedang duduk di atas kursinya. Itu. Jadi Nabi sudah mimpi bahwa kelak sebagian umatnya ada yang berperang itu sampai keluar pulau, menyeberangi lautan. Qalat, berkata sapa Ummi Haram, pada'u, maka semoga berdoa engkau Rasul, Allah, pada Allah, an yaj'alani, agar menjadikan siapa Allah ni padaku, minhum, termasuk dari mereka. Mbok saya didoakan saya bisa ikut masuk termasuk golongan mereka itu Rasul.
Qala berkata sapa Anas, Fada'a maka berdoa sapa Rasul laha untuk Ummi Haram. Didoakan betul itu. Tuma nama kemudian tidur sapa Rasul as-saniyata yang kedua kali. Terus habis itu tidur lagi. Fafa'ala maka mengerjakan sapa Rasul mislaha pada semisal kelakuan. Begitu bangun tersenyum, nah, itu. Tuma kolat kemudian berkata sapa Ummi Haram. Misla qauliha seperti ucapannya Ummu Haram. Mbok saya didoakan. Fa'ajabaha maka menjawab sapa Rasul ha pada Ummi Haram misla jawabihi seperti jawabannya Rasul al awal yang pertama. Mirip yang pertama tadi. Kenapa engkau tertawa? Ya, Nabi jawabannya sama seperti yang pertama tadi. Nasun min ummati uridu alayya yarkabuna dhuhra hadal bahri kal muluki alal asirrah. Qalat berkata sapa Ummi Haram, Fada'u maka mendoakanlah engkau. Maka berdoalah engkau ya. Allah pada Allah an yaj'alani agar menjadikan sapa Allah ni padaku minhum dari mereka. Kala bersabda sapa Rasul, anti utawi engkau iku minal awalin termasuk orang-orang yang awal. Artinya ya, iya kamu nanti termasuk ikut kloter yang pertama itu. Yang pertama kali umatku perang nyebrang laut itu ya kamu itu nanti ikut di situ. Terus singkat cerita kan Nabi meninggal, ya, digantikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terus gitu. Nah, kala berkata sapa Anas bin Malik, fakharajat maka keluar sapa Ummu Haram ma'a zaujiha bersama suaminya Ummi Haram, yaitu Ubadah bin Somit, Ubadah bin Somit. Nah, ini di kekhalifahan Utsman bin Affan. Di perangnya itu nyebrang laut, yang mana pimpinannya adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi di kekhalifahan Utsman bin Affan, pimpinannya adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Ghaziatan pada suatu peperangan. Awalama rokiba pertama kali apa-apa yang naik sapa al muslimun orang-orang Islam al bahro pada lautan, yaitu pertama kali orang Islam perang naik laut, naik kapal di lautan itu ya yaitu itu ma'a Muawiyah ibni Abi Sofyan bersama Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi dia sebagai pimpinan perangnya, komandannya itu. Palaman sorofu maka ketika bubar mereka min gozatihim dari peperangan mereka qafilin orang-orang yang pulang. Panazalu maka bertempat mereka asama pada negeri Sam. Jadi mereka bubar, nah, terus berhenti sejenak di negeri Sam. Ya. Fakuribat maka didekatkan ilaiha pada Ummi Haram opo dabatun kendaraan. Ya. Biar dinaiki. Litar kaba agar naik sopo Ummu Haram. Ya.
agar naik sapa Ummu Haram. Fasara'atha maka menjatuhkan apa kendaraan ha pada Ummi Haram. Pamatat maka meninggal sapa Ummu Haram. Nah, janjinya Rasulullah kan terbukti, dia ikut perang. Walaupun waktu pulang meninggal. Ya memang sudah tua. Ya, bertempat di Sam sejenak, terus di apa? Disuruh naik kendaraan lah intinya. Mau diajak kemana gitu. Terus jatuh meninggal. Ya, jatuh meninggal. Wanita apa boleh ikut perang? Ya boleh. Ya bagian menyiapkan konsumsi, masak, ya kan? Bagian apa? Mengobati luka. Barangkali ada yang kena pedang atau apa. Tugasnya itu. Itu istrinya Ubadah bin Somit, bibiknya Anas bin Malik. Hadasana Hisam bin Ammar, hadasana Baqiyatu an Muawiyata bin Yahya an Lais bin Abi Sulaim an Yahya bin Abad an Ummi Darda an Abi Darda. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Goswatun utawi satu peperangan fil bahri di lautan. Cara saiki ya dadi ya angkatan laut, marinir atau pasukan kata. Sejenisnya itu, jadi pasukan yang memang di laut. Mislu asri gozawatin iku semisal 10 kali peperangan. Fil bari di daratan. Jadi satu kali perang di laut itu ibaratnya ya, seperti 10 kali peperangan di darat. Waladi dan utawi orang yasdaru yang apa? Yasdaru itu ya muter-muter. Ya, muter-muter fil bahri di lautan. Di lautan itu dengan ombaknya mungkin kesasar, mungkin ya mabuk laut. Resikonya kan gitu, mabuk laut. Iku kalmuta sakiti, seperti orang yang berlumuran tidamihi di dalam darahnya aladi fisabilillah di dalam sabilillah subhanahu maha suci Allah. Jadi seperti orang yang berlumuran darah fisabilillah. Ya namanya di laut ya, kadang mabuk, kadang tersesat, di dihantam gelombang, kapalnya ya miring-miring ngono iku. Ya kan? Resikonya itu. Itu pahalanya seperti orang yang berlumuran darah fisabilillah. Hadasana Ubaidullah bin Yusuf Al-Jubairi, dasana Qais bin Muhammad Al-Kindi, dasana Ufair bin Ma'dan As-Sami. An Sulaimi bin Amir qala berkata Sulaim, Sami itu mendengar aku Aba Umamah pada Aba Umamah yakulu berkata dia Aba Umamah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda sopo Rasul. Syahidul bahri, orang yang mati syahid di lautan, maksudnya ya perang di laut.
Iku mislu sahidail bahri, seperti dua orang mati syahid di daratan. Walma itu dan orang yang terpontang-panting atau mabuk laut, nah, termasuk ya terpontang-panting di lautan, termasuk mabuk laut di situ. Mabuk laut itu lebih parah dari mabuk kendaraan. Ya. Iku kal mutasahiti, seperti orang yang berlumuran fidamihi, di dalam darahnya, filbari, di daratan. Wama dan apa-apa bainal maujabata ini, antara dua ombak, iku kakoti dunia, seperti menjelajah dunia, fi taatillah, di dalam taat pada Allah. Jadi gelombangnya kan gitu, naik turun kan, ya kan? Itu pahalanya seperti menjelajah dunia dalam rangka taat pada Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, iku wakala menyerahkan sapa Allah malakal maut, pada malaikat kematian, biqabdil arwah, terhadap menggenggam ruh, ya, mencabut nyawa, ya, menggenggam ruh, ila kecuali syahidal bahri, orang yang mati syahid di lautan. Jadi kalau soal nyabut nyawa itu serahkan malaikat aja, ya, kecuali kalau orang mati syahid di lautan. Fa'inahu, maka sesungguhnya Allah iku yatawala, ngurusi sendiri sapa Allah qabdha arwahihim, pada pengambilan atau penggenggaman ruh mereka. Syahidal bahr, kalau orang mati syahid di lautan itu yang mencabut nyawanya itu Allah sendiri, ya, istimewa, saking istimewanya. Wis iki anu iki aku dhewe sing ngurusi. Malaikat gak usah melok-melok. Nggak usah ikut-ikut. Wayak firu, dan mengampuni sapa Allah li syahidil bar, pada orang yang mati syahid di daratan, adunuba, pada dosa, kullaha, seluruhnya dosa, ila kecuali adaina, utang. Orang mati syahid di daratan itu diampuni dosanya semua kecuali utang. Utang harus tetap dibayar, ya. Wali syahidil bahri, dan bagi orang yang mati syahid di lautan, adzunub, pada dosa, wadaina, dan utang. Nah, tuh, nanti Allah sendiri yang bayar utangnya itu. Ya, kalau mati syahidnya di laut, nah itu dosanya diampuni, utangnya ya nanti dilunasi oleh Allah. Ya, utangnya dilunasi oleh Allah. Babu dzikri dailam, bab menceritakan apa ya, Gunung Dailam. Gunung Dailam itu ya nang daerah Iran ngono, Dailam. Gunung Dailam. Kan ono riwayat Dailami, ono kan ono. Dailam. Wa fadli qaswin, dan keutamaan
negeri Qazwin. Negeri Qazwin termasuk Ibnu Majah itu berasal dari negeri Qazwin. Ya. Ibnu Majah ini berasal dari negeri Qazwin, Al-Qazwini. Ya. Hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Abu Dawud, hak. Wa hadatsana Muhammad bin Abdul Malik Al-Wasiti, hadatsana Yazid bin Harun, hak. Wa hadatsana Ali bin Al-Mundhir, hadatsana Ishaq bin Mansur, kulluhum seluruhnya mereka, Abu Dawud, Yazid bin Harun, dan Ishaq bin Mansur. Iku an Qaisin dari Qais, an Abi Husain dari Abi Husain, an Abi Solih, an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulam yabqa seandainya tidak tersisa minat dunia dari dunia ila kecuali yaumun satu hari saja. Jadi misalnya dunia itu kurang satu hari itu kiamat. Ya, kiamatnya kurang sehari saja. Misalnya loh ya. Jadi seandainya tidak tersisa dari dunia kecuali hanya satu hari. Latau walahu niscaya memanjangkan sapa Allah pada hari. Latau walahu niscaya memanjangkan pada hari sapa Allah. Azza yang maha mulia wajalla dan maha agung. Kata yamlika sehingga menguasai atau memiliki, menguasai. Sapa rajulun seorang laki-laki min ahli baiti dari ahli rumahku Rasul, ya, berarti masih keturunannya Rasulullah. Yamliku memiliki sapa rajul atau menguasai sapa rajul Jabalat Dailam pada gunung Dailam wal Konstantiniyah dan Konstantiniyah. Konstantiniyah itu Istanbul, Turki. Konstantinopel. Jadi gunung Dailam dan Konstantinopel nanti akan direbut, dikuasai oleh keturunanku nanti, ya, keturunanku. Kok misalnya kiamatnya kurang sehari, wis pokoknya hari itu dipanjangkan, wis pokoknya. Tapi ya enggak sampai seperti itu. Konstantinopel sekarang ya sudah dikuasai orang Islam. Gunung Dailam juga sama. Oke, Ibnu Majah itu ya mungkin sengaja memunculkan hadis ini dumeh dheke teko Qazwin. Ya ora apa-apa. Hak-hake dheke wong iki ya kitabe dheke. Hadatsana Ismailu bin Asadin, hadatsana Dawud bin Al-Muhabbar. Akhbarana Rabi' bin Sobih an Yazid bin Yaban an Anasi bin Malikin qala berkata Anas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tahku akan dibuka alaikum atas kalian apa al-afaq segala penjuru. Ya, segala penjuru. Wasatu tahu dan akan dibuka itu ya dikuasai. Alaikum atas kalian apa Madinatun suatu kota. Yukalu dikatakan yang dikatakan laha bagi kota tersebut apa Qazwinu kota Qazwin.
Ya, termasuk kota Qazwin itu akan dikuasai oleh umat Islam. Man barang siapa robato yang menyiapkan untuk perang istilahnya. Tiha di dalam kota Qazwin. Jadi mempersiapkan diri untuk merebut kota Qazwin. Arba'ina yauman selama 40 hari. Atau arba'ina lailatan 40 malam. Karena maka ada lahu iku bagi orang fil janati di dalam surga apa amudun. Amudun itu tiang cagak ya. Tiang mindabin dari emas ya, dari emas. Jadi punya rumah bagus, tiangnya saja dari emas. Jadi orang dadi gelandangan ning akhirat. Alaihi iku atas tiang zabarzatun utawi zabarzat, zabarjadah. Zabarjadah itu semacam berlian utawi berlian, semacam berlian. Zabarjadah itu nek basa Indonesiane jamrut. Jamrut. Khotrok yang hijau. Ya kan? Jamrut itu berlian, sejenis berlian warnanya hijau. Indonesia berhubung banyak hutannya disebut zamrud katulistiwa kan ngono kan. Zabarjadah. Alaiha iku atas zabarjadah kubatun utawi kubah. Kubah itu ya semacam tenda atau kemah. Min yakutah dari berlian yakut. Yakutah itu sejenis berlian. Hamrok yang berwarna merah. Kalau zamrud itu hijau, kalau yakutah itu warnanya merah. Laha iku bagi kubah sabeuna utawi 70. Sabeuna alfa misroin. 70.000 daun pintu. Daun pintu, misrok itu daun pintu. Jadi kubahe itu ya gede, besar, wong daun pintunya aja 70.000. Mindabin yang terbuat dari emas. Daun pintu itu ya ana kamare ngono lho maksude iku. Ya ada 70.000 daun pintu yang itu adalah kamar. Itu terbuat dari emas. Ala kuli misroin iku atas setiap daun pintu. Daun pintu atau ya kamar ya. Zaujatun utawi istri. Utawi istri. Minal kurilin dari bidadari yang jeli-jeli matanya. Dari bidadari yang jeli-jeli matanya. Ya, setiap kamar ada istrinya. Satu. Babur rajuli utawi bab seorang laki-laki. Yakzu yang berperang. Sapa rajul walahu dan iku bagi rajul abawani dua orang tua.
ya, dua orang tua. Wong tuane nangis sisan. Anake budal perang, anake wong tuane nangis. Hadatsana Abu Yusuf Muhammad bin Ahmad Ar-Raqi. Hadatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Talhah bin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq an Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Kala berkata sapa Muawiyah, Ata itu datang aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kala berkata sapa Muawiyah, Ata itu datang aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini sesungguhnya aku, iku kuntu ada aku. Arotu menghendaki aku al jihada pada jihad, maka bersama engkau. Saya itu pengen sekali berjuang bersama engkau. Abtaghi mencari aku bidzalika dengan demikian itu jihad, wajah Allah pada wajahnya Allah, wadarul akhirata dan desa akhirat. Nah, saya ingin mencari wajahnya Allah dan desa akhirat. Saya ini ya pengen masuk surga betul. Kala bersabda sapa Nabi, wahai hak kasihan kamu, ahayatun apakah masih hidup umuka ibumu? Ibumu masih hidup ndak? Ini Qultu berkata aku, na'am ya, oh ya masih hidup. Kala bersabda sapa Nabi, irji pulanglah kamu. Fabarroha maka berbuat baiklah kamu pada ibu. Ya, wis pulang sana, wis ndak usah ikut berjuang sama aku, kamu pulang saja, berbuat baiklah pada ibumu. Tuma kemudian ataituhu datang aku kepada Nabi minal janib dari sisi al-akhor yang lain. Tadi datang dari kanan, nah sekarang datang dari kiri misalnya gitu. Mengajukan permintaannya lagi. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu ada aku. Iku arotu menghendaki aku al jihad pada jihad maka bersama engkau. Saya pengen jihad bersama engkau. Abtagi mencari aku bidzalika dengan demikian itu jihad, wajah Allah pada wajahnya Allah, wadarul akhirata dan desa akhirat. Kala bersabda sapa Rasul, wahai hak kasihan kamu. Ahayatun apakah iku masih hidup umuka utawi ibumu? Ibumu masih hidup ndak? Qultu berkata aku, na'am ya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kala bersabda sapa Rasul, tarji maka pulanglah kamu ilaiha pada ibumu. Mesti omongi kok, balik oneng ibumu, ya, jogon ibumu kuwi. Ilaiha pada ibu. Fabarroha maka berbuat baiklah kamu pada ibu. Ya.
Tuma kemudian ataituhu datang aku hu pada Nabi min amamihi dari depannya Nabi, dari kanan dari kiri gagal, aku datang dari belakang dari depan, mengajukan lagi. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya aku iku kuntu ada aku, aratu menghendaki aku al jihada pada berjuang atau jihad, maka bersama kau. Abtagi mencari aku bidzalika dengan demikian itu jihad wajah Allah pada wajahnya Allah, wadarul akhirata dan desa akhirat. Saya betulan loh ini Nabi. Kala bersabda sapa Nabi, waihak kasihan kamu. Ahayatun apakah iku masih hidup ummuka utawi ibu kamu? Ibu kamu masih hidup ndak? Qultu berkata aku, na'am ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kala bersabda Nabi, waihak kasihan kamu, ilzam menetaplah kamu, rijlaha pada kakinya ibu. Ya, artinya ya di mana ibumu berada kamu temeni itu, ndak usah ikut jihad, wis ben kanca-kancamu ae. Fatama maka di sanalah al jannatu surga. Ya swargamu ya ning kono kuwi. Sing jihad ya wis ben kanca-kancamu, kowe ngapiki ibumu ae. Hadasana Harun bin Abdillah Al-Hamal, dasana Hajat bin Muhammad, dasana bin Juret, Ahbaroni Muhammad bin Tolhah bin Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq, an abihi dari bapaknya yaitu Tolhah, an Muawiyah dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, ana Jahimah sesungguhnya Jahimah iku ata datang dia an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara maka menuturkan sapa Harun bin Abdillah nahwahu semisal hadisnya Abu Yusuf. Kala berkata sapa Abu Abdillah Ibnu Majah, hadza utawi ini itu adalah Jahimah Ibnu Abbas. Jadi Jahimah bin Abbas Bani Mirdas As-Sulami, ya. Aladhi yang ataba mencela sapa Jahimah An-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain pada harinya perang Hunain. Itu Jahimah sing maidu Nabi pas perang Hunain. Itu menurut Ibnu Majah. Kandhanane angel. Wis kongkon ning omah bulet ae. Hadasana Abu Quraib bin Muhammad binul Ala, dasana al-Muharibi an Atta bin Sa'ib an Abdillah bin Amr, qala berkata Abdillah, Ata datang sapa rajulun seorang laki-laki Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata sapa rajul, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ini sesungguhnya aku iku jitu datang aku. Uridu menghendaki aku al jihada pada jihad, maka bersamamu. Abtagi mencari aku wajah Allah pada wajahnya Allah, wa darul akhirah dan desa akhirat. Walakot ata itu dan niscaya sungguh datang aku, datang ke sini maksudnya. Wa inna walidaya dan sesungguhnya dua orang tuaku iku layak bekiyani niscaya nangis keduanya.
Jadi orang tua saya itu ya sebenarnya tidak rela saya datang ke sini, nangis bapak ibu saya itu. Kala bersabda sapa Nabi, irji, yes, pulanglah kamu, ilaihima pada keduanya. Fa'at hik huma, maka membuatlah tertawa kamu huma pada keduanya, kama abkaitahuma, sebagaimana membuat menangis kamu huma pada keduanya. Sana pulang, orang tuamu dibikin tertawa bahagia sebagaimana kamu sudah membuat dia menangis. Jadi kalau punya orang tua itu ya keadaan orang tua dipertimbangkan ya. Kalau sekiranya ndak rela ya wis ning omah ae. Ning omah ae. Wis ngajine ning omah ae gitu. Ya. Gitu. Babun niyati utawi babnya niat fil kital di dalam peperangan. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, hadasana Abu Muawiyata anil A'masi an Sakik an Abi Musa, kala berkata sopo Abu Musa, suila ditanya sopo anabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani rojuli tentang seorang laki-laki, yukotilu yang berperang sopo rojul sajaatan karena kendel-kendelan. Sajaah itu kendel-kendelan, artinya biar dibilang pemberani, biar dibilang pemberani. Wa yuqatilu, dan berperang sapa rajul hamiyatan karena panas-panasan. Jadi panas-panasan, emosi ya. Wa yuqatilu, dan berperang sapa rajul riyaan karena riak, biar dilihat orang. Itu gimana itu? Boleh apa enggak? Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qatala yang berperang di Yaman, litakuna agar ada apa kalimatullah, kalimatnya Allah, ya utawi kalimat iku al ulya yang luhur, fahuwa maka utawi man iku fisabilillah, di dalam sabilillah. Jadi yang masuk kategori berperang fisabilillah yaitu man qatala litakuna kalimatullah yal ulya lah itu. Nah, kalau hanya sekedar dan diarani kendel atau karena emosi atau karena pamer, nah, itu ya bukan masuk kategori. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Husain bin Muhammad, hadasana Jarir bin Hazim an Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husain an Abdurrahman bin Abi Uqbah an Abi Uqbata. Wakana, dan ada sopo Abi Uqbah iku maulan bekas budak li ahli Faris, bagi penduduk Persia. Kala berkata sopo Abi Uqbah, sah itu datang aku ma Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, pada harinya perang Uhud. Fadharabtu, maka memukul aku, rajulan, pada seorang laki-laki, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik ya. Jadi pas perang Uhud itu aku membacok orang musyrik ya. Fakultu, maka berkata aku, khudha, mengambillah kamu, ha pada pukulan, mini, dariku ya, dariku.
Wa ana dan utawi aku iku al-gulam, ya, seorang apa? Gulam di sini dimakna pemuda gitu aja. Al-Farisi bangsa Persia. Nyo rasakno crot, aku iki wong Persia ngono. Bacok wong drot rasakno aku arek Surabaya. Ngono kuwi, omongane ngono kuwi. Setunggalane ngono kuwi. Ya. Jadi mengunggulkan apa? Dari mana dia berasal. Ngono. Jadi bacok ngono karo ngomong ngono kuwi. Kalau aku gepukane wong Surabaya iki trot rasakno. Ngono kuwi contone. Nah, Fabalagot maka sampai apa perkataan an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda sapa Nabi, ala kulta apakah tidak berkata kamu, khudha mengambillah kamu rajul musyrik ha pada pukulan mini dariku. Wa ana dan utawi aku iku al-gulam, seorang pemuda al-ansori, ya, penolongnya Allah. Itu loh, ojo nggawa-nggawa sukumu, daerahmu ndak usah. Iki lho, aku iki lho rasakno gepukanku jruwot ngono ya. Aku iki penolonge Gusti Allah. Lah ngono kudune. Nah, itu sabilillah betul. Nah, nek kowe muni al-gulam al-farisi ngono ku ya kurang pas le ngono. Apakah kamu enggak mengatakan ambillah rasakan pukulanku, aku adalah pemuda penolong Allah. Wah ngono kudune. Itu jadi tidak perlu membawa atribut kesukuan, itu tidak perlu. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim, hadasana Abdullah bin Yazid, hadasana Haywah akhbaroni Abu Hani, anahu sesungguhnya Abu Hani iku sami'a mendengar dia Aba Abdurrahman al-Hubuli. Yaqulu berkata dia Aba Abdurrahman, inahu sesungguhnya dia iku tak ulang ya. Anahu sesungguhnya akhbaroni Abu Hani tadi. Anahu sesungguhnya Abu Hani iku sami'a mendengar dia Abu Hani Aba Abdurrahman pada Aba Abdurrahman al-Hubuli. Yaqulu berkata sopo Abu Hani rujukno ning Abu Hani. Anahu sesungguhnya Aba Abdurrahman iku sami'a mendengar dia Aba Abdurrahman Abdullah bin Amr pada Abdullah bin Amr. Yaqulu berkata sapa Abdullah bin Amr, sami itu mendengar aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda sapa Nabi, mamin ghaziatin tak seorang pun dari orang yang berperang. Kalau bahasa Jawanya itu ora ono utawi wong sewiji sing perang ngono. Minnya itu min zaidah. Min zaidah. Jadi jar majrur fi mahalli raf'in li anahu mubtada. Iku cara nahune ngono kuwi. Berhubung iki ora belajar nahwu ya yes ngono ae. Tagzu yang berperang sapa ghaziyah fi sabilillah di dalam sabilillah. Fayusibu maka memperoleh mereka ghanimatan pada jaraan ila kecuali ta'ajalu mentergesakan mereka
tulutsai ajrihim, pada 2/3 pahala mereka. Karena kebetulan yang diperangi orang kafir yang kaya, hartanya banyak, ya, hartanya banyak. Sehingga setelah kalah, nah, orang beriman itu dapat jaran banyak. Fa'ilam yusibu, maka seandainya tidak memperoleh mereka yang perang ghanimatan pada jaraan, karena memang yang diperangi orang kafir yang memang miskin, wis melarat kafir, diperangi gak ono popone, ya kan? Tama, maka sempurna lahum bagi mereka apa ajruhum, pahala mereka. Itu. Karena sebagian orang munafik itu menganggap perang itu bisnis. Perang itu bisnis. Kok bisa? Ini yang mau diperangi kira-kira hartanya yang bisa dijarah 1 miliar misalkan, ya. Terus untuk memerangi dia itu kita butuh modal 500 juta. Wanita gak iki hitung-hitungane. Ya, modalnya 500 juta, nanti dapat ghanimahnya 1 miliar. Masih untung ini. Oke, siap. Loh iya, orang munafik itu hitung-hitungannya seperti itu. Nah, kalau orang beriman enggak mikir ngono. Perang jelas modal. Jelas modal. Ya kan? Terus yang diperangi miskin. Menang ora oleh apa-apa. Rugi biaya, rugi tenaga. Itu. Jadi bagi sebagian orang perang itu bisnis. Ya. Jadi kalau diperkirakan yang bisa diambil banyak, ya berangkat. Perang zaman sekarang sama. Jadi mau invasi ke suatu negara, punya sumber daya alam berapa itu negaranya itu. Minyak ada, tambang ada, ada, diperkirakan sekian miliar dolar ini kalau kita bisa menguasai. Misalkan berapa? 1.000 miliar dolar misalnya. Terus modalnya dihitung, wah modalnya cuma 100, berangkat, dapatnya 1.000 ya. Di perang itu bisnis, kadang diciptakan. Jadi ojo polos-polos tadi wong. Kadang yang menciptakan perang itu kadang pabrik yang buat senjata, yang bikin senjata. Kenapa? Kalau tidak ada perang, macet pabriknya, bangkrut. Terus adu domba sana sini. Nah, pihak A ditawari senjata, pihak B ditawari senjata. Wis kono perango. Sing penting daganganku, produksiku laku lancar, ya ngono kuwi. Aja polos-polos ta dadi wong iki. Ya begitu itu. Jadi perang itu adalah bisnis bagi sebagian orang. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi orang munafik dulu itu kalau diajak perang itu dia melihat yang diperangi siapa, jaraknya jauh apa enggak. Kalau jauh nanti modalnya banyak, ya kan. Terus yang diperangi miskin atau kaya. Kalau miskin, wah rugi, wis alasan aja enggak usah ikut perang, gitu kan. Ya, mereka bisnisnya itu ya dibalik
agama itu. Oh, yang diperangi orang kaya. Oke, terus perjalanannya ke sana dekat. Ya kan? Geografisnya bagus, oke. Nanti modal sekian nanti dapat jaran sekian. Ngono kuwi, ya.